gue pergi ke atas loteng, gue ngomong dari hati ke hati antara gue dengan Tuhan gitu kan ya. But somehow itu tiba-tiba apa yang gue omongin itu menjadi kenyataan gitu loh. Ya, amin ya. Oh, amin. Itu cerita yang sangat nggak bisa gue ungkapkan. Hai sahabat langka, ketemu lagi dengan Cika. Hari ini aku dengan bintang tamu yang super kece. Aduh. Suaranya tuh menggelegar kan. Do. Oh, bukan penyanyi dangdut ya? Lucky Idol. Halo, ciciku yang kaya raya. Oh, iya. Ya, kebetulan acara ini namanya Ngobrol Bareng Cika. Cika itu adalah Cici Kaya Raya. 5.000 penonton, Ya. luar biasa. Lucky. Apa kabar Lucky? Alhamdulillah, Ci. Alhamdulillah. Kita kenal baik. pertama kali di mana ya Lucky ya? 3 tahun yang lalu ya? Ya, kurang lebih ya. Pas lagi ada perform Di mana ya? No. Acaranya kawinannya Kak Joy. Oh iya. Terus enggak, di Red Berry ulang tahunnya Ernia. After that baru ya. ketemu di Red Berry ulang tahun Ernia. Di situ. Habis itu ketemu lagi di tempat skincare. Dr. Cindy. Dr. Cindy. Yeay, Dr. Cindy. Yang bikin muka kita kinclong-kinclong, Oh, cakep-cakep. itu udah pasti. Itu the best. Itu ada Waikiko. Ya, masuk. Dr. Aduh. Cindy, jangan lupa invoice. Aduh. Jadi dari situ kita ketemu. Ya. Terus tahu kamu tuh di Indonesia Idol. Wah, udah lama ya, Ci. Udah lama. Berapa tahun ya? Lawas banget gue ya. Itu pertama kali, ya ulang, ini suaranya bagus banget ya. Kamu nyanyi apa ya waktu itu ya? Waktu di, pokoknya lagu lama. Nuansa Bening. Bukan yang Ada bahasa Cintaku. bahasa Inggris. Inggris. Heeh. Oh, wow. Aduh lupa ya, lu juga lupa ya. Pokoknya ini bagus Oh, banget. Never Gonna Let You Go. Nah iya, Ya, Sergio Mendes. iya benar. Gila ini suara bagus banget ya. Bagus banget, beneran tuh nggak peres. Ya, Bagus banget. Percaya. Terus langsung terkesima gitu ya. Terkesima. Ini siapa sih ini orang gitu ya? Terus habis itu kan, oh itu yang Lucky Idol. Oh, gitu. Jadi boleh sebelum kamu ke Indonesia Idol tuh gimana sih, Bang? Dirimu merintis? Panjang sih ya, Ci. Jadi sebenarnya kalau bakat seni itu di keluarga tuh sebenarnya nggak ada ya. Aku nggak ini ada anak ya? tunggal ya. Jadi kalau dilihat silsilahnya gitu mungkin ada ya. Tapi pakai silsilah ya, saya. Enggak, maksudnya biasanya kan Oh, rata-rata iya, gitu ya. kalau ada orang yang punya talent, entah itu nyanyi, nari, pasti kan turun-menurun nih Iya. dari keluarganya. Nah kalau dari aku mungkin lebih otodidak ya, bakat alam ya. Oh, bakat Justru yang nemuin tuh guru SD saya waktu itu dulu aku tuh kayak nggak sengaja bakat Tak sengaja lewat. depan rumah. Halo Mbak Desi Ratnasari. Iya, halo. Iya, maaf. Offense banget sama dia. Iya, terus. Ya, No jadi comment saya. Ya. jadi memang yang nggak sengaja akhirnya guru aku yang kasih tahu, maksudnya yang menemukan bakat nih. Itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah dari situ akhirnya jadi tahu dan akhirnya kok jadi seru ya jadi nyanyi. Ya maksudnya dunia nyanyi tuh udah kayak menjadi bagian hidup gitu kan. Tapi dulu kan nggak ngerti ya mau dibawa ke arah mana gitu kan ya. Yang dulu sering lomba-lomba kesana kesini ya memang dimulai dari kelas 3 SD sampai terakhir Indonesian Idol. Oh gitu. Jadi sebelum ke Indonesia Idol tuh ada Banyak. manggung-manggung di mana gitu. Jadi memang aku lebih banyak ngikutin kompetisi. Oh, Zaman lebih dulu banyak, kan yang mungkin yang kita tahu kayak bintang radio televisi dulu kan masih kalau tahu ya kan itu Tahun legend berapa banget. ya itu ya? Gue tahun 97. Oh, 97. Bareng sama Rio Febrian, sama Delon. Delon, iya. Rio juara 1, Delon juara 3, gue harapan 2. Tapi nggak apa-apa. Gue senang karena memang kan yang namanya kompetisi
kalau zaman gue tuh orangnya itu lagi. Oh, itu ketemunya itu lagi. Dia lagi gitu lah. Dan gue juga tuh pada saat tahun 97 tuh memang lagi getol-getolnya lomba merintis, menjelajahi setiap lomba yang ada di mana dari satu hari bisa gue ikutin 3 lomba. Ketemunya dia lagi. Jadi yang menang tuh kadang dibulak-balik aja. Kadang yang kemarin juara 1 tiba-tiba juara 3. Pasti kebayang. Lo lagi. Gitu ya. Jangan salah, zaman dulu yang gontok-gontokan tuh emak-emak kita. Oh masa? Jangan sedih, kitanya mah santai secara pertemanan kita mah. Gitu. Tapi tiba-tiba misalnya ada yang juara 1 si A gitu kan. Aduh, pengen reka adegan deh. Reka adegan emak kita, beneran. Gimana ya itu ya? Ada seru deh kayaknya. Zaman dulu tuh sebenarnya kita jiwa kompetitifnya sangat sportif sekali. Cuman ini kan sesuatu hal yang maksudnya yang unik dan lucu aja gitu kan. Emaknya kita nih yang deg-degan semuanya nih. Iya, jadi pasti. kan ya kan. Tapi gue justru jarang bawa sama ibu gue tuh gue jarang ikut gitu kan karena gue udah memang terbiasa melakukan menjalani kehidupan kompetisi itu memang niat gue sendiri. Gue tuh nggak, biasanya kan kalau orang-orang teman-teman gue tuh lomba dibawa dianterin sama bapaknya. Helena, papanya itu yang sangat rajin nganterin dari mulai dia masih kecil. Mau dimanapun papanya yang nganterin. Rio mamanya yang nganterin dulu. Gue inget banget ya. Jadi kadang dalam hati suka gimana gitu ya. Tapi ternyata itu melatih kemandirian gue, melatih mental gue secara. Gue tahu tuh strategi lu sebenarnya. Kenapa? Yang lain kan kasihan aku ya Bu. Ibu saya nggak ikut. Gak ada drama-drama dulu, kagak ada. Nggak ada ya. Pokoknya dia tegang gitu ya. Jadi semuanya tuh pasti ketemunya dia lagi. Jadi lu udah tahu dong, oh ini nih, aduh berat nih si ini nih gitu. Ya, tapi ya akhirnya pada akhirnya kita alhamdulillah mempunyai tempatnya masing-masing, ya kan? Segmennya masing-masing. Jadi segala kompetisi yang pernah aku laluin, ya seperti yang aku bilang tadi, bintang radio televisi, Asia Bagus aku pernah. Gila. Terus zaman dulu TPI ada Keren Beken kan. Jadi lu tiap hari cari itu ya. Informasi kan dulu kan susah kan. Kalau sekarang kan tinggal cari di handphone udah bisa. Dulu tuh dapat dari mana info-info begitu? Dari teman ke teman sih sebenarnya. Dan kebanyakan pada saat itu kita dengar melalui radio. Oh radio ya. Radio tuh kadang ya kita kan kemana-mana dulu zaman ada Walkman, ya udah kita dengerin Walkman gitu kan. Aduh, denger radio jadi kangen ya. Zaman dahulu kita naksir siapa tulis. Ada nggak kamu pernah nggak ngalamin itu? Selamat malam, mau curhat apa? Kode-kodean tuh. Iya benar. Salam-salam buat RT 3, RT 4. 86. Ya elah kencang. Jadi memang sarana fasilitas, maksudnya informasi yang kita dapat tuh memang kebanyakan akhirnya kan secara nggak langsung kita punya komunitas kan. Kayak perkumpulan anak-anak festival. Jadi ya telepon-teleponan gitu. Jujur itu yang aku bilang bahwa pager atau telepon-teleponan? Pager dulu gue jujur ya Ci, zaman dulu gue lagi musim pager gue nggak pernah pakai pager. Gue pakai telepon umum. Koin, gue tahu. Pasti koin lu yang ada benangnya kan. Aku tahu pasti ada benangnya kan. Iya zaman dulu. Terus ngantri ya. Kartu kan ingat ngantri ya. Lamanya. Lu kebayang nggak? Kalian belum ngerasain kan di telepon umum yang mau pacaran sama pacarnya. Aduh. Lama banget sih Bang. Lama banget ya. Iya. Tapi seru ya. Seru sih. Ya berkat itu dia bahwa kita punya teman-teman yang saling support dalam ya kita di atas panggung kita berkompetisi tetapi di luar panggung, di keseharian kita benar-benar ngejalin pertemanan yang benar-benar tulus ya, nggak ada sikut-sikutan gitu. Kalau boleh dibilang semuanya tuh berjalan dengan kenangan yang sangat manis. Terlalu manis. Cik, lu ikut Idol tahun berapa? Bukan Nazar versi cewek. Bang Nasar, maaf Bang Nasar, saya ngefans loh. Siapa yang tak ngefans sama Bang Nasar? Ya. Mati lampu, ya saya. Asik. Nah, dan aku tuh dari begitu banyak ceritanya,
bisa aku kasih tahu, kamu lumayan tough ya. Dengan begitu banyak tuh, apa yang membuat kamu tuh tetap, aku mau ikut biarpun udah begitu banyak perlombaan yang lu ikutin. Terus aja sampai lu, apa yang membuat kamu menjadi pengen deh gitu? Apa memang ada jiwanya atau gimana tuh? Biar sahabat langka itu yang pengen jadi penyanyi kan ya, harus punya keyakinan seperti itu. Jadi begini ceritanya. Dalam ya. Ada tisu nggak sih? Apa? Cilina, gimana ya? Motivasinya? Sebenarnya aku tipikal orang yang ngalir aja ya. Oh, ngalir. Ngalir aja. Nggak terlalu banyak tendensi untuk kayak, gue suatu hari harus seperti dia. Gue pengen banget menang. Kayak, apalagi gue besar di ajang-ajang kompetisi gitu kan. Bahkan setelah Idol pun nggak percaya, maksudnya gue sempat nggak percaya, akhirnya gue masih ikut berkompetisi. Iya, yang kan? Terakhir itu kan. Terakhir. Akhirnya dapat. Jadi nggak sengaja ikut diajak di Indosiar Dangdut Academy Celebrity yang season 2. Season 1-nya yang menang. Itu gue juara nonton. Itu juara 3. Nah, setelah Dangdut Academy Celebrity ternyata 2019 diikut sertakan lagi kompetisi Golden Memories Asia. Golden. Itu jadi makanya akhirnya kayak gue sempet kayak merenung ya. Merenungnya gue nih, versi gue adalah kayak, wah ternyata hidup gue nih kayak nggak jauh dari kompetisi ya. Padahal aku pikir setelah selesai dari Idol nggak akan ada kompetisi lagi. Tapi ternyata ya mungkin Tuhan sudah memberikan kayak semacam garis jalan hidupnya itu memang kayaknya, kenapa nggak lu ikutin aja. Jadi makanya aku tuh secara ngalir aja Ci, nggak pernah yang namanya menargetkan segala sesuatunya. Tapi yang paling mendasar adalah sepanjang karir aku mencoba di industri memang nggak mudah ya. Nggak mudah banget. Apalagi kalau kita udah ngomongin yang namanya ranah industri musik. Sebagai seorang penyanyi pasti kan kita ingin mempunyai karya. Setidaknya kayak Cici mendesain sepatu itu kan bukan hal yang mudah ya. Apalagi untuk memperkenalkan gitu. Walaupun kita punya pasarnya masing-masing pada akhirnya, tapi yang gue pikir ternyata setelah masuk industri itu akan enak, maksudnya segala sesuatunya mudah didapatkan. Tetapi ternyata tidak, Ci. Karena gue untuk bisa sampai punya album, gue membutuhkan waktu 9 tahun, kurang lebih 8 tahun semenjak lepas dari Indonesian Idol. Gue taruh demo ke sana sini, ketemu sama semua label-label yang ditolak, yang digantung, yang ya beneran gitu kan. Jadi akhirnya gue sempat hopeless pada saat itu. Oh mungkin tipikal suara gue nih kayaknya nggak ada yang minat kali ya gitu loh. Sampai sempat berpikir seperti itu. Terus waktu di titik hopeless itu apa yang membuat kamu tetap gitu? Akhirnya cuman satu kata yang mungkin gue bisa sharing, berserah aja. Berserah ya? Karena ternyata setelah gue berserah dan mengikhlaskan, udah enough, gue udah gak mau terlalu cukup memikirkan hal-hal yang merumitkan dan menghalangi impian gue gitu ya. Tiba-tiba jalannya ada aja. Jadi ya bagaimanapun juga, kita mempunyai rencana kan Tuhan kembali yang mengatur semuanya. Tapi percaya nggak dengan kamu cerita begitu dari zaman dahulu ikut kompetisi sampai sekarang? Itu tuh menurut aku malahan kamu sangat beruntung. Ya. Kenapa? Dari sini kamu nggak usah langsung yang jebret gitu. Tapi lu proses satu tangga. Satu tangga. Betul. Setuju. Jadi satu tangga lagi, naik lagi satu tangga. Itu ada prosesnya. Proses yang kayak, gue pengen deh dapat exciting itu rasa itu tuh kan nggak bisa dibeli. Jadi satu tangga satu tangga lagi lagi. Jadi enak gitu loh. Betul. Panjang dan itu gue yakin banget kokoh banget. Amin. Kedepannya pasti akan sangat gampang gitu. Ya benar sih Ci. Gue sempat. Ya kan? Lu ikut kompetisi ini kan pasti exciting. Bener. Ya biarpun saya nggak menang, ikut lagi gitu. Itu kan rasa-rasa yang kayak gitu tuh memupuk kita punya jiwa, jiwa yang tadi kamu bilang masuk industri Indonesia itu kan tidak gampang. Banget. Kalau misalnya mental kamu nggak kuat ditolak, digantung langsung, ya sudahlah.
aku pulang aja. Kan gitu. Rosalinda. Iya. Rosalinda. Mau ketawa aja kali. Pakai senyum. Gitu. Ya kalau maksudnya kadang nggak habis pikir ya Ci. Maksudnya aku tuh banyak yang mengikuti perjalanan karir aku dari nol sampai sekarang. Mereka sering seiring waktu selalu memberikan support dan memberikan doa yang kadang tuh gue suka terharu gitu kalau ada orang yang ngomong gue bangga sama lu. Ya bangga. Sampai sekarang lu masih bisa terus nyanyi, lu masih bisa berkarya gitu kan. Terus kadang namanya manusia itu kan tidak pernah merasa puas ya dalam hal apapun gitu. Pasti sesudah apa yang di-achieve, apalagi nih, apalagi nih. Pastinya itu menuju hal yang positif dong ya. Kita ya seperti tadi Cilina bilang bahwa setiap menaiki tangga itu, satu, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita lewatin. Iya. Tapi untuk melompat lebih tinggi, itu balik lagi nih sejauh mana kita bisa kuat. Ya kuat itu memang kayaknya gampang, kuatannya aja mental lu nanti gimana. Memang sangat mudah ya, tapi ternyata dijalanin. Ya udahlah Ci, nggak usah munafik. Gue kalau merasa lagi moodnya nggak bagus atau gue lagi ngerasa desperate banget gitu kan. Mungkin ini bawaan dari dimana gue sebagai anak tunggal ya. Jadi gue kayak punya dunia tersendiri ketika gue lagi merasa bahwa I'm not comfortable with myself. Jadi kadang gue pergi ke atas loteng, gue ngomong dari hati ke hati antara gue dengan Tuhan gitu kan ya. But somehow itu tiba-tiba apa yang gue omongin itu menjadi kenyataan gitu loh. Ya, amin ya. Oh, amin. Itu cerita yang sangat nggak bisa gue ungkapkan. Karena gue juga masih terus belajar sebagai manusia untuk menjadi manusia yang baik ya. Karena kadang kita sudah berbuat baik pun kadang masih dianggap salah, ya kan? Tapi ya udahlah, gue sekarang udah nggak mau terlalu mikir banyak hal. Betul. Sekarang apa yang bisa gue jalanin, gue jalanin. Mau itu nggak dapat kerjaan, mau itu mungkin kita kan kayak roda nih ya. Kadang kita di atas, tiba-tiba nanti besok bisa di bawah nih. Mungkin dari tangga-tangga tersebut yang pernah gue lewatin, mungkin itu yang menguatkan gue. Gitu. Itu. Jadi kayak, oh ya udahlah. Kalau memang belum rezekinya, misalnya nih belum dapat kerjaan atau tiba-tiba udah masuk kerjaan tiba-tiba cancel, itu rasanya nggak enak banget ya. Tapi nggak apa-apa. Gue belajar bagaimana menguatkan diri dan menghadapi situasi. Nah itu saya bilang kan karena proses kamu yang panjang itu akhirnya membuat kamu oh ya udahlah biasa lah, biasain itu apa biasa. Jadi cuma satu kali, nikmatin aja. Kadang-kadang kalau orang yang lu cepet langsung naik gitu ya, tiba-tiba lu nggak ada job tuh lu stres loh. Stres gak? Tiba-tiba, ya Allah gimana dong, dulu gue hits banget nih, tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi kalau dengan proses kayak gini, kalau menurut aku sih sekarang ini, dirimu tinggal kayaknya menjalanin aja ya. Ya, sekarang nih di zona nyaman yang sekarang ya. Memang sepertinya memang kayak gue lagi menikmati aja. Gue kayak di fase yang stay calm ya. Mau yang penting berkarya deh sih. Apapun yang bisa gue lakuin. Tapi kalau gue nggak bisa, gue pasti bilang gitu. Dan gue akan meyakinkan diri gue. Tapi setiap ada challenge apapun yang masuk, gue berusaha dulu nih. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah gue nggak sanggup. Ya entah itu gue minta bantuan orang lain, ya maksudnya kita hidup pasti kan selalu berdampingan ya. Betul. Dari teman, sahabat, keluarga. Betul. Tidak luput peran serta dari orang yang di belakang selalu mendoakan dan mensupport gitu kan. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, gue tipikal ya udah gue nggak mau maksain gitu. Yang penting gue udah mencoba nih. Tapi kalau kenyataannya belum achieve atau memang bukan jalannya, gue tipikal orang yang ya udah it's okay, everything's gonna be okay. Besok adalah hari yang lain, ya buka lembaran baru. Benar. Tapi yang aku suka dari kamu tuh orang yang humble banget. Bener. Kadang-kadang kan aku kan udah lumayan lah ya ketemu artis-artis ya, saya sombong. Ya namanya Cika ya. Cici Kaya Raya kan sering ketemu artis ya kan. Cici ini congkak banget ya. Sengaja, lu tau kenapa aku kayak gini? Supaya nggak kelihatan gondok nih saya.
Lo kan congkak kan, kalau ngapain sih lu supaya nggak kelihatan gondok gitu. Ya Allah. Tapi dia memang orang yang sangat-sangat humble. Aku Aduh, suka terima banget. kasih, Masya Allah. Terima kasih, Cici. Nggak merasa seperti kayak, gue nih artis loh gitu. Ya mau ngapain juga ya. Maksudnya Iya aku sih. nggak tahu ya, Ci. Maksudnya ya artis itu kan hanya atribut ya. Maksudnya nama. Kayak sebagai ya... Kalau menurut aku yang kayak kamu ini akan long lasting. Amin. Pasti ada aja. Kayak Ada aja, contohnya ya. satu lagi, Yuni Shara tuh. Ya. Ya kan? Nggak banyak ini, attitude bagus. Tapi ada aja. Ada aja ya. Ya mungkin ya ini didikan Tangga-tangga yang tangga-tangga tadi. yang tadi Benar. bahwa semakin kita banyak melewati tantangan kan pasti kan nggak mudah ya, Ci. Tapi untuk menjadi orang yang bisa mempunyai attitude itu kita juga belajar. Belajar itu kan tidak hanya di rumah, di luar ya. Makanya tuh aku senang banget kayak ketemu dengan teman-teman atau orang-orang baru yang di luar dari profesi aku sebagai seorang penyanyi. Misalnya kayak bagaimana kita belajar untuk disiplin. Aku belajar justru di mana aku pernah melewati kompetisi-kompetisi yang dulu kan ada karantina sih. Oh Ya, iya ada. kita di karantina, Iya. kita bertemu dengan psikolog, kita bertemu dengan banyak orang-orang hebat di situ kan ya. Secara nggak langsung mungkin ya gue belajar gitu loh bahwa di dunia entertainment itu pada intinya adalah akan silih berganti. Kalau lu tidak mempunyai sikap atau attitude ya, gue juga masih belajar sampai sekarang. Tapi setidaknya gitu kan, gue juga melihat dari kacamata gue sendiri ke beberapa artis-artis senior bahkan gitu kan, yang kalau contohnya kayak Mimi Kade lah ya, Aduh itu best. Bunda Tita, Bu Titi, Mama Best. Ute, yang memang Best. mereka adalah orang-orang yang secara nyata gue pernah nyanyi dengan dia, gue duet langsung berhadapan. Lu bayangin maksudnya, bukannya gue bilang I'm nobody ya, tapi Mereka dulu jam terbangnya jam kan terbang udah diva as a lah. diva gitu kan, as a famous singer gitu, Tapi- tiba-tiba bisa satu panggung, Tapi itu kayak mimpi gitu kan. Dan mereka punya mereka treat lu cara- kayak satu level, bener nggak? ya, maksudnya itu yang gue belajar dari bahkan kayak sekelas yang Titiek Puspa. Masih Ya. kayak gitu. Artis Apalagi Aceh kalau Kawas. udah ketemu ya, mereka banyak mengajarkan banyak hal. Betul. Pernah ketemu almarhum Chrisye juga gitu kan, Bung Glenn Fredly, bahkan sahabatku Mike Mohede, almarhum ya, idol kedua. Dia yang mengajar, mereka ini diantaranya yang banyak mengajarkan sehingga aku menjadi pribadi yang lebih tough gitu loh, bahwa lu mati nggak bawa apa-apa. Betul. Betul. Lu mau apa yang mau sombongin sih, ya? Jadi walaupun gue juga masih belum banyak benernya nih ya dalam kehidupan, tapi setidaknya sedikit dari apa yang sudah aku jalanin, setidaknya ada sesuatu yang membekas, bahwa kadang kan orang menilai dari satu kebaikan, ya, terus kadang kita melihat kebaikan-kebaikan yang lain tuh. Bagaimana nih untuk feedbacknya nih gitu kan? Kita bisa nggak nih mentransfer kebaikan tersebut kembali gitu kan ya? Itu yang gue belajar, mentransfer kebaikan datang dari hati dong, bukan yang peres-peres atau bukan yang sok pengen dibilang humble atau dibilang Itu nggak bisa, kalau yang kayak gitu tuh nggak bisa dibuat-buat. Iya, itu kan nggak bisa Frekuensinya dibuat-buat. Itu yang nggak bisa ada rumusnya gitu nggak ada kan. rumusnya, benar. Tapi alhamdulillah maksudnya ya sejauh ini aku belajar. Kamu salah satu artisnya kok. Ya Allah, Masya Benar. Allah. Beneran nggak? Bener itu nggak peres gue mah. Kalau yang ada lah sebagian nggak kita sebut nama ya. Ya Allah. Ya Allah baru aja netes. Oh ya baiklah. Kita tunggu aja. Nggak ikutan saya. Nggak ikutan saya juga. Oke. Dari begitu banyak penyanyi yang kamu udah ketemu atau penyanyi Indonesia, siapa yang paling kamu idolakan gitu? Ih, ya Allah. Gitu. Wah ini berat banget ya. Yang kalau kau lihat dia tuh, gitu. Banyak ya. Banyak ya, Ci. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh
sangat mengidolakan almarhum Chrisye. Krisya ya. Ya. Aduh, I don't know how to say ya, tapi gue sampai sekarang tuh memang Krisya juga, cuman aku nggak pernah nonton dia live. Yeah. Zaman dahulu kan masih miskin ya, saya melarat saya, jadi nggak bisa beli tiket. lalu pikir gua gue pernah loh jalan kaki dari sekolah, dari Selipi ke Pasar Minggu jalan kaki. Pernah nggak? Saking nggak ada duit. Gue pernah loh naik itu bus yang tahu kan yang miringnya sampai yang udah bergantungan Tahu. di Kita itu. mengalami semua hal-hal yang kayak gitu. Tapi itu kan menjadi sesuatu hal yang lucu ya. Maksudnya, wah ternyata zaman dulu tuh seru ya. Seru. Kayaknya kita nggak punya beban, nikmatin aja gitu. Iya kan. nikmatin aja, jalanin aja, nggak udah pakai yang udah kayak sekarang kayak stres deh kalau nggak ada kayak gini. Iya. Aduh ada planning, aduh ribet deh gue bilang pakai planning ya. Ya balik lagi, Chrisye ya. salah satu role modelnya aku. Walaupun bagaimanapun juga, nggak tahu kenapa. Karena lagu-lagunya tuh sangat everlasting dan sampai sekarang tuh juga. Dan nggak ada yang sama kayak dia. Ya, the one and only. Nggak ada. Semuanya pun punya ciri khasnya. Tapi pasti ada yang mirip-mirip siapa. Sama dia nggak bisa. Sendiri aja. Biarpun nyanyinya cuman. Iya. Tapi tetap aja orang nonton. Betul. Gitu kan. Dia adalah seorang legend yang memang sangat inspirasi sih. Ya, lagu-lagunya dia semuanya hits. Ya, dan aku juga sempat mengoleksi beberapa karya-karyanya mulai dari kaset, CD. Kebanyakan CD pada saat itu. Karena kan udah zaman CD ada volume 1, volume 2 tuh bisa dikumpulin kan ya. Dan sampai sekarang pun itu banyak kenangan lagu-lagu yang setiap aku nyanyiin lagu-lagu beliau tuh sangat banyak memoris yang gak akan pernah terlupakan. Terus begitu banyak kompetisi yang lo ikut. Kompetisi apa yang paling nyentuh? Yang bikin lo paling gimana gitu? Haus, Ci. Haus ya? Bentar ya. Nggak bercanda. Kaya nih kata orang kaya. Isinya nggak ada. Hairspray aja dulu. Hairspray. Tadi ini dong. Gue pas duduk baru datang, gue langsung semprot di tangan. Itu buat kaki. Gue nggak tahu, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Ini food spray. Baru baca food spray. Semuanya berkesan sih, nggak ada yang nggak berkesan karena setiap kompetisi itu punya nilai tersendiri ya, punya kenangan yang dan proses yang tidak didapatkan di kompetisi yang ini dan semuanya tuh beda cerita gitu kan ya. Tapi ya semua hampir kompetisi yang pernah gue jalanin itu semuanya berkesan ya. Tapi mungkin ya yang orang lebih banyak mengenal ya memang di Indonesian Idol. Tidak bisa dipungkiri sampai sekarang pun kalau nyanyi kemana-mana tetap Lucky Idol gitu. Walaupun udah punya brand sendiri, nama sendiri gitu kan. Tapi tetap jualannya kadang orang mengingatnya memang masih Lucky Idol. Itu memang nggak bisa. Karena lu generasi pertama itu bener-bener yang, iya bener nggak sih? Bener. Bener kan? Bener. Dan kalian tuh masih kompak aku lihat tuh semuanya. Nggak ada yang masih aku sering lihat, masih sering ketemu gitu. Sama Nina tapi bukan generasi dirimu ya? Nania. Iya Nania apa yang agak? Nania, ya pokoknya nih aku ingetin lagi ya. Kak Joy, Delon, Nania, Helena, Michael, Bona, Karen, Agatha Suci, Adika, gue, iya. Winda. Oh Winda. Winda Sasha. Oh tuh ada bang, silakan minum. Siapa sih itu? Di rumah orang kaya nih. Ini orang kaya. Minum dulu lah. Kristal. Iya. Ini kayaknya belum. Gak ada yang mau masuk nih. Bentar lagi abis ini masuk banyak. Jamin. Wow, enak. Seperti air putih. Lo pikir mau rasa apa? Terus, tapi yang berkesan banget setelah Idol itu, Golden Memorisasi ya, itu sangat itu pecah menguras banget. air mata. Dan kamu pecah banget itu. Dan mungkin kayak
gue jadi diri gue sendiri gitu di situ ya. Maksudnya secara kompetisi membawakan lagu-lagu memoris, ya kan? Mungkin suara kamu memang tipe-tipe yang Betul. memoris itu. Jadi begitu dengar Maksud lagi. lo suara gue suara orang lawas gitu? Enggak dong, bukan maksudnya. Bukan lawas. Aku tuh suka banget genre. Suara golden memories gitu ya, Iya, suara everlasting. tapi jangan ya? salah ya. Lu coba dengar lagu yang zaman dahulu. Itu enak banget. Setuju. Gue besar dari memang tahu nyanyi, tahu lagu. Tahu nggak lagu pertama yang pernah gue denger sebelum gue bisa nyanyi? Apa tuh? Frank Sinatra, Tuh, My Way. tuh. Lagu bahasa Inggris pertama yang gue denger itu. My Way kan? My Way. Mulai dari situ baru lagu-lagu, jujur ya, mami aku tuh dia mengoleksi kaset-kaset banyak gitu kan. Salah satu penyanyi idolanya tuh diantaranya dulu Dian Piscesa, terus ada Yang lama-lama tuh yang lagunya lama-lama, tuh enak. betul, Betharia Sonata, terus bahkan Meriam Bellina sekalipun, dan banyak lah. Nah, salah satunya lagu baratnya itu yang tidak sengaja didengar, kompilasinya tuh di salah satunya tuh adalah Frank Sinatra. Dan itu gue jatuh cinta banget sama lagu itu, My Way. Dan sampai sekarang setiap gue show Pasti ada lagu gue itu. menyelipkan lagu itu. Dan akhirnya kayak orang udah tahu nih, wah Lucky kalau nyanyi lagu My Way asik nih gitu kan. Jadi gue selalu Udah jadi kayak lagu pamungkas. jadi brand dirimu. iya. Makanya. Terus kalau misalnya kayak gini, setelah lu menjalani begitu banyak kompetisi, kira-kira kalau misalnya sahabat langka nih yang pengen jadi artis kan, gitu, ya artis jadi penyanyi gitu lah. Mental apa sih yang harus dipersiapkan gitu selain punya suara bagus? Aduh minum dulu deh, kayaknya berat deh jawabnya. Minum dulu ya, haus ya. Aduh. Setelah lu begitu banyak ajang yang lu pergi. Mungkin gini, Ci. Yang perlu disiapkan itu adalah tahu tujuannya dulu deh. Oh gitu. Ya. Maksudnya gini, kalau hanya sekedar mau menjadi artis gampang sekarang. Ya, bikin aja yang viral. TikTok ya. Nyanyi gitu ya. Ya. Supaya baju ya. Nah, sekarang kan it's all about viral. Oh. Ya kan? Jadi, tapi balik lagi. Tapi kan viral juga percuma kan, abis itu hilang gitu loh. Ya, nah yang namanya itu dia, makanya sirkulasi namanya Cepet banget, maksudnya itu tadi perputaran ya. cepet naik, cepet Ya, turun. zaman itu kan selalu berubah-ubah nih. Apalagi dunia entertainment gitu kan. Dan gue juga masih mempelajari. Tapi balik lagi bahwa apapun yang lu mau, entah itu mau as a dancer, atau mau menjadi pelukis, atau mau menjadi apapun yang memang berhubungan dengan seni, cuman intinya adalah fokus. Ya, kalau memang tujuannya adalah dari hati, gue yakin setiap langkah yang kita laluin, kita akan mendapatkan buah yang manis. Betul sekali. Tepuk tangan saudara-saudara. Iya bagus. Jangan duduk aja ya. Kerja. Iya kan? Iya benar. Karena nggak ada rumusnya sih. Mau jadi artis harus gimana nasihat. Gue bukan orang tipikal yang suka. Maksudnya gue masih belajar gitu ya. Tapi yang gue sudah lewatin dan yang sudah gue laluin Ya, adalah. maksudnya biar maksudnya kan kamu kan lewatnya udah panjang banget nih, supaya mereka kan dari pengalaman Kak Lucky bisa sedikit di shortcut supaya nggak wasting the time gitu. Ya waktu itu akan terus seiring berjalannya waktu, apa yang kita sudah niatkan dan kita usahakan, kalau kita benar-benar fokus, pasti kan nggak akan kemana-mana yang namanya Benar, betul. segala sesuatu yang kita inginkan. Betul. Tinggal Tuhan kasih timingnya. Ya kalau memang udah timingnya besok, bahkan pun kalau memang lu dikasih waktu untuk bisa menjadi seseorang, ya kita nggak pernah tahu kan, Ci. Pokoknya jadi ya seperti aku juga, aku hampir mirip sama kamu kayaknya. Aku main sepatu tuh udah 20 tahun. Nah, Ya kan? betul. Itu yang gue bilang, kok agak-agak sombong ya dulu ya, ceritanya gue agak sombong ya. Kok kan punya taste bagus, sepatu yang gue bikin bagus, tapi kok
kurang laku dibanding orang lain yang nyontek barang gue, yang biasa-biasa aja kok dia laku banget ya gitu loh. Dan sejarah waktu gue jalan dari bazar gitu, terus aku punya toko, terus grosiran, baru buka ini, dan ternyata pas sampai sekarang aku baru ngerti, ternyata aku bukan di pasar yang murah-murah itu loh. Memang bukan gitu. Betul. Jadi aku memang di proses yang panjang, nggak pernah belajar mayat, nggak pernah belajar desain. Aku nggak bisa gambar, nggak bisa. Wow. Terus yang gambarin siapa, Cik? Aku langsung aja ya, di situ ada paetan, ntar gue bikin, cat-cat jadi. Bener-bener otodidak juga ya? Nggak ada les secara apa khusus nggak bikin ada. sepatu? Cuman menang satu doang. Kayak lu punya suara bagus gitu ya. Aku punya taste aja. Oke. Nah itu. Ya, gue setuju sih. Maksudnya dari sekian banyak kompetitor ya yang ada, yang kita jalanin ya. Namanya kita dihadapkan oleh banyak segelintir macam bentuk rupa yang hampir sama bahkan gitu kan. Apalagi sirine waktu, ada yang baru lagi. Wah, ada siapa lagi nih gitu kan ya. Tapi percaya aja sih, Ci, bahwa kalau kita sudah brandingnya kuat ya, dan orang tahu kualitas, ya, orang pasti akan cari. Iya, betul. Walaupun ya aku sih setuju ya, maksudnya aku juga sempat berpikir seperti itu. Aku sempat kok kayak kamu yang, kok gue udah bikin gini, ini, gue udah berjuang segini, tapi kok sempat kayak down banget gitu loh. Sampai pernah aku tuh nangis. Apa sih, gue kurang apa ya? Sama. Apa kurang gue gitu. Beneran, sampai nangis. Aduh gimana ya ini gue. Tapi dalam hati tuh masih ada, udah terusin aja. Terusin aja. Dan sekarang aku udah baru paham gitu. Oh ternyata Tuhan memuarahkan dia ke sini. Lihatlah. Kemewahan yang Lihatlah. Ini harganya berapa? Hari ini podcast. Bukan gibah jualan gua. Hey. Gitu ya. Gitu deh. Buruan kesini makanya. Harganya udah ketemu aja langsung. Terus kalau misalnya aku satu lagi nih, aku pengen nanya dari tadi tuh, kamu kan ada cerita kalau kamu tuh tunggal ya. Ya. Gimana rasanya kalau jadi tunggal itu? Rasanya.